Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi kita dengan segmen Ngobras, Ngobrol Santai. Ngobrol santai kali ini kita cukup istimewa karena ada di Solo ya. Kemudian yang kedua cukup istimewa karena kita ngobrol santai dengan Mas Habib ya. Mas Habib ini nama lengkapnya adalah Muhammad Fatin Habibullah. Iya. Titel lengkapnya itu panjang, yaitu Muhammad Fatin Habibullah, sarjana hukum, CLA, CTLA, mediator ya. Nanti beliau akan menjelaskan sepanjang itu titel beliau ya, itu artinya apa. Tapi kita akan panggil Mas Habib saja karena yang pertama beliau masih sangat muda. Usia berapa Mas Habib? Saya berarti 26 berarti ya. Ya Allah 26. Ya, mau masuk 27. Masih anak kemarin sore kalau banding saya. 26. 26 dan masih sangat muda. Beliaunya adalah sangat, pemirsa tahu sendiri beliaunya humble ya, murah senyum, kemudian cakep juga ya, milenial sekali. Tapi memang beliau juga sudah menjadi seorang ayah ya dari satu putra. Baru 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Baru setengah tahun, seorang putra juga, seorang lebih serius lagi beliau adalah sekretaris di Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA pusat ya, yang berpusat di Solo ini. Jadi masih muda tetapi juga mengemban amanah sebagai sekretaris sebuah lembaga dakwah Islam, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran yang cukup besar di Solo ini ya. Mas Habib, kita jauh-jauh dari Semarang datang ke sini memang sengaja kita ingin silaturahim sama Mas Habib ya. Kita ini ikut merasakan setelah kepergian mendiang almarhum Al Ustadz Ahmad Sukina sekitar 1 bulan lebih ya lalu, tanggal 25 Februari ya. Betul. Sampai hari ini tuh masih kayak merasakan bahwa kayak nggak menyangka beliau pergi ya. Seolah-olah itu nggak masuk akal beliau itu pergi. Tapi qadarullah Allah yang punya hidup, yang punya mati seseorang ya. Dan saya sempat berkomunikasi kepada beberapa jamaah MTA ya, karena ketemu. Ustadz belum meninggal kok itu. Ustadz itu, tadi saya masih dengar suaranya kok di kantor pusat MTA itu, ya beliau masih saya dengar itu. Beliau seperti belum wafat. Mas Habib melihat ada perasaan jamaah MTA yang seperti ini, kira-kira gimana Mas Habib? Jadi merasa beliau itu seperti belum wafat karena mungkin karena kebaikannya, karena sosoknya yang besar itu Mas Habib. Ya baik, saya rasa begini ya, kalau saya melihat artinya itu adalah suatu hal yang wajar ya. Artinya beliau bersama-sama dengan kita, beliau itu kan wafat 75 lah. 75 ya. Memang ada kalau sesuai akta-akta yang ada kan beliau lahir tahun 48. Cuman beberapa sumber mengatakan tahun 45 beliau udah lahir lah kan. Jadi ya anggap aja 75 lah, 75 tahun. Sebentar Mas Habib, saya potong, maaf. Pemirsa, saya lupa Mas Habib ini adalah putra Al Ustadz Ahmad Sukina. Jadi ini ada kaitannya kenapa kita harus ngobrol sama beliau, karena beliau itu putra mendiang Al Ustadz Ahmad Sukina yang selama ini masyarakat tahu beliau selalu ada di sebelah Al Ustadz selama Al Ustadz melakukan kegiatan berpuluh-puluh tahun ya sebagai asisten pribadi ya begitu ya. Tetapi juga sekaligus beliau ini seorang putra dan beliau sama Al Ustadz adalah seorang ayah ya. Maka kita bertanya-tanya banyak kepada Mas Habib karena tentu beliau yang tahu banyak tentang kepribadian Al Ustadz. Moga dilanjut. Jadi kan 75 tahun sih artinya usia beliau wafat itu kan. Artinya beliau itu kan sebelum menjadi pimpinan pusat MTA kan sudah mendampingi pendiri MTA ya, Ustadz Abdullah Tufail Saputra. Kan. Tentu artinya kalau Al-Ustadz Abdullah Tufail itu memimpin MTA 20 tahun ya, anggap saja Ustadz Sukino juga hitunglah digenapkan 20 lah, hampir kurang sedikit lah ya. Kayaknya 27 tahun karena Al Ustadz Tufail itu tahun 92 kayaknya. Makanya, kalau dihitung sampai 21 itu 29 tahun kalau nggak salah, sekitar itu ya. Makanya kan anggap saja beliau itu kan memimpin MTA sudah hampir 30 tahun, Artinya 50 tahun beliau itu berkecimpung di MTA kan, baik sebagai jamaah maupun sebagai pimpinan pusat kan begitu. 50 tahun lah beliau hidup di MTA ini, artinya mungkin manusia itu. Artinya kan juga
mungkin beliau juga mulai aktif di MTA mungkin juga seusia saya 24 Ya, 25 ketika waktu itu itu ya. kan begitu Betul, ya. betul. Awal-awal beliau mulai aktif di MTA kan juga seusia itu. Jadi tentu beliau ini tentu bukanlah sosok yang asing lah untuk warga MTA secara umumnya kan begitu. Jadi wajar apabila mungkin wafatnya beliau begitu, ada yang tidak percaya, ada yang tidak ini, karena beliau wafat itu memang tidak menunjukkan tanda-tanda tertentu, artinya mohon maaf beliau mendekati ajal, itu tidak begitu ya. Memang tidak ada itu, artinya tidak sakit juga ya waktu tidak itu. tidak. Jadi beliau dalam keadaan sehat, cukup fit. Pada hari itu beliau wafat pun beliau juga dalam keadaan fit begitu kan. Dan memang tim dokter waktu itu memang mengatakan bahwa ada semacam sumbatan di pembuluh darah begitu, yang itu mengakibatkan serangan stroke yang mendadak, yang itu mengakibatkan beliau wafat lah gitu. Artinya tentu tim dokter sudah mengupayakan segala hal secara optimal untuk menyelamatkan atau membantu kesehatan beliau, tapi tentu kehendak dan skenario Allah adalah yang terbaik begitu. Kalau bagi saya begini ya, artinya hubungan kami ya, artinya saya, ibu saya dan adik-adik saya, hubungan kami dengan Al Ustadz Ahmad Sukino itu lebih dari hubungan bapak dan anak ya, bapak dan suami dan istri juga, lebih dari itu begitu. Hubungan kami ini layaknya bagaimana kita benar-benar memandang beliau Al Ustadz Sukino itu sebagai sosok pemimpin kami begitu ya, lebih dari hanya sekedar bapak saja begitu kan. Jadi kalau saya melihat memang betul, mungkin orang-orang mengatakan Ustadz Sukino belum wafat dan sebagainya. Masih terngiang-ngiang. Ya. Benar. Saya pribadi orang di luar aja masih. Ya, kalau lihat videonya ini kayak nggak nyangka aja gitu ya. Makanya kan kalau kami ibaratnya mungkin bersedih, berduka karena kehilangan bapak, itu tidak ya. Tidak kehilangan bapak loh ya. Perlu dipahami ya. Bukan kita terus seneng-seneng, itu bukan kita seneng ditinggalkan, bukan. Kehilangan beliau sebagai sosok bapak itu tidak, bro. Karena bagi kami beliau itu lebih dari bapak ya. Beliau itu adalah sosok pemimpin bagi kami, sosok yang luar biasa lah, intinya begitu. Jadi kesedihan atau mungkin duka cita kami itu lebih kepada begini ya. Artinya kalau saya melihat Al Ustadz Ahmad Sukino itu terutama mungkin 1 tahun ke belakang ya, karena beliau ini kan adalah sosok yang menginginkan orang-orang di sekitarnya itu untuk cerdas begitu. Jadi ibaratnya beliau itu nggak seneng ibaratnya kalau kita mau makan harus disuapin gitu kan, nggak seneng gitu loh. Jadi beliau itu menuntut orang-orang di sekitarnya itu untuk cerdas berpikir, cerdas untuk memahami situasi, cerdas untuk membaca situasi. Jadi terutama setahun ke belakang inilah beliau itu banyak memberikan teladan-teladan, memberikan isyarat-isyarat ya kan. Teladan lah, kalau nasihat kan ibaratnya itu kan semacam omongan perintah, semacam teladan, perilaku lah. Memberi contoh ya. Contoh perilaku yang mana itu setelah beliau wafat saya menangkap jadi ini ya. Nah, itulah ini yang teladan perilaku Al Ustadz Ahmad Sukino terutama setahun sebelum beliau wafat ini ya. Itu ternyata ini jawabannya. Itu saya dan contohnya apa Mas yang beliau lakukan menjadi contoh yang harus kita kebijakan tentu ya. Kebijakan yang beliau ambil begitu kan. Kebijakan yang beliau ambil begitu kan, artinya makanya begitu beliau wafat akhirnya kita menemukanlah jawaban-jawaban semua itu. Kenapa kok Al Ustadz melakukan demikian itu, saya dan juga teman-teman yang melingkupi Al Ustadz hingga akhir hayat itu ibaratnya mulai merasakan lah, baru tahu jawabannya setelah beliau wafat begitu. Dan memang kalau kami melihat memang orang boleh berskenario ya, orang boleh merencanakan, manusia boleh merencanakan, tapi bagaimanapun juga skenario Allah itu adalah yang luar biasa. Artinya wafatnya Al Ustadz itu juga itu di luar daripada prediksi kita, di luar daripada perhitungan kita, karena itu tidak ada tanda-tanda sedikit pun, dan kita pun juga tidak terfikirkan sedikit pun kalau secepat ini beliau meninggalkan kita. Betul, begitu yang kita rasakan memang gitu. Tapi saya melihat ya, kalau saya melihat dan saya mengatakan
memang inilah saat yang tepat beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala begitu. Artinya dengan segala teladan-teladan yang sudah beliau berikan, yang sudah beliau contohkan begitu. Sekali lagi ini bukan berarti kita senang ya, bukan kita beryuforia Ustadz nggak ada terus sudah ada pemimpin baru, bukan itu. Karena kami yang melingkupi beliau, kami merasakan memang saat inilah saat yang tepat beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu ada alasan-alasan tertentu begitu kan, yang kami tentu itu biarlah itu jadi pelajaran buat kami, buat orang-orang di sekitar Al-Ustadz yang memang betul-betul mendampingi beliau sampai akhir hayat tentu. Tapi kami sekali lagi kami betul-betul merasakan bahwa wafatnya Al-Ustadz ini benar-benar skenario Allah yang luar biasa. Itu yang menyebabkan kami dalam arti saya, ibu dan adik-adik saya itu kuat menghadapi ini. Justru kuat menghadapi ya. Kami kuat dalam arti kami kuat, kami saling menguatkan, kami tidak larut dalam kesedihan ya, kami segera bangkit tentu ya. Kalau teringat itu wajar pasti ya. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan tadi ya, jadi hubungan kami itu kan lebih daripada bapak dan anak. Jadi ya, kalau kita mengingat Al-Ustadz Sukino itu bukan yang kita ingat, bukan wah kemarin kita habis kumpul bareng keluarga ya, kita baru mungkin liburan kemana, atau mungkin kemarin kita makan bareng gitu kan. Bukan itu yang kita ingat, tapi yang kita ingat adalah bagaimana teladan-teladan beliau itu gitu. Bagaimana beliau memberikan nasihat kepada kita dalam bentuk perilaku begitu. Ya, yang mana itu hanya bisa ditangkap, hanya bisa diterima jika kita mampu berpikir secara konstruksi berpikir kita bagus lah, intinya seperti itu. Mampu menelaah dengan baik begitu. Terkadang mungkin kebijakan beliau kita kok begitu ya, tapi dibalik semua itu kebijakan terkait MTA misalnya pasti ya. Misalnya boleh disebut satu aja, misalnya apa Mas, itu yang lantas sekarang baru merasakan oh iya beliau kemarin begitu ternyata benar ya gitu. Tentu kalau kebijakan sebagai contoh mungkin lah ya, sebagai contoh kan yang general aja, tentu misal seperti pembangunan gedung MTA itu. Waktu itu kan kita banyak opsi lah waktu itu. Banyak opsi mau membangun di mana itu kan banyak opsi. Gedung MTA yang sekarang di Mangkunegaran itu gedung yang pusat ya, MTA di situ ya. Waktu itu memang dari tim perumus memang tidak menyarankan di sana begitu. Tentu itu berdasarkan pertimbangan ilmiah ya, bukan pertimbangan ngawur dalam arti suka tidak suka subjektif, itu pertimbangan objektif begitu. Tapi beliau betul-betul luar biasa dalam arti betul-betul menyerahkan itu semua kepada Allah. Beliau benar-benar mohon petunjuk kepada Allah dalam sholatnya, dalam tahajudnya, istikharahnya juga. Beliau begitu menyerahkan dan akhirnya beliau memilih di situ. Ya. Dan ternyata di situ memang strategis ya, itu kembali lagi itu karena petunjuk Allah begitu. Ini yang terkadang bukan juga karena beliau, tapi karena melalui wasilah beliau mohon petunjuk sama Allah ya. Tidak sekedar berdiskusi dengan otak ya. Gitu. Jadi kalau saya lihat itu ya, jadi beliau itu yang luar biasa yang sekarang kita rasakan. Jadi mengambil keputusan itu tidak bisa sekedar itu harus Allah yang kita minta petunjuk. Artinya luar biasanya. Sekali lagi memang itu kalau kita ditinggal beliau itu bersedih karena kehilangan bapak, tentu tidak. Tapi kita kehilangan sosok pemimpin yang besar, yang bijaksana ya. Oke, Mas Habib, kita sambung Mas Habib. Tentu kan selama ini panjenengan sangat dekat dengan beliau. Sebetulnya apa sih yang selama ini beliau perlihatkan misalnya untuk keluarga, misalnya dalam membina, dalam memimpin, dalam berkomunikasi dengan keluarga, dengan anak-anaknya, atau mungkin juga kepada MTA Mas, jadi kepada keluarga dan MTA, seperti itu mungkin bisa dijelasin itu ya, karena itu teladan juga ya, betul. Bisa kita contohkan gitu. Jadi kalau saya melihat begini ya, Al-Ustadz Ahmad Sukino itu adalah paket komplit lah istilahnya kalau saya mengatakan, walaupun kita tidak boleh mengatakan sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi beliau adalah sebagai seorang pemimpin, beliau adalah paket komplit. Artinya saya mengatakan begini, memang seorang manusia sepribadi kita, saya, panjenengan itu kita punya keterbatasan. Iya, itu pasti. Manusia itu tidak bisa kok ahli dalam segala bidang, tidak mungkin begitu. Contoh sebagaimana saya sarjana hukum, saya tentu banyak mempelajari di bidang hukum, tapi ketika saya butuh
sharing terkait media, saya harus ngobrol dengan Pak Bejan. Contoh seperti itu kan. Nah, nanti saya harus berbicara mungkin ekonomi, saya harus bertanya kepada pakar ekonomi karena kita makhluk sosial begitu. Tentu kita tidak bisa menguasai segalanya itu sendiri begitu. Tapi sebagai sosok pemimpin begitu, sebagai sosok pemimpin itu haruslah memiliki jiwa jiwa yang bijak, menjadi orang yang bijaksana dan mampu menjadi decision maker begitu. Nah, inilah yang dimiliki oleh Ustadz Ahmad Sukino. Beliau tentu bukanlah ahli di bidang media, bukanlah ahli di bidang hukum. Tentu beliau juga memiliki kekhususan bidang yang memang beliau menguasai begitu kan. Tetapi beliau ini sebagai pemimpin mampu mengarahkan, mampu menyerap dan mampu mengkoordinasikan orang-orang di sekitarnya, potensi-potensi di sekitarnya yang sebagai itu, fungsi manajerial ya. Fungsi manajerialnya beliau sangat luar biasa bagus. Nah, ini sosok pemimpin yang harus dimiliki seperti itu. Jadi beliau harus mampu menjadi seseorang decision maker. Bukan ahli segalanya, tetapi bagaimana memanage orang-orang pintar di sekitarnya ini agar tidak mengambil langkah sendiri-sendiri. Itu seorang pemimpin. Lah, Ustadz Ahmad Sukino memiliki itu. Saya benar-benar merasakan begitu. Di MTA. Jadi walaupun mohon maaf saya putra beliau begitu kan, tapi beliau menempatkan saya juga proporsional begitu. Artinya apa yang menjadi masukan saya, apa yang menjadi informasi dari saya, sama beliau dan juga ditelaah. Yang menjadi potensi Mas Habib di luar kemampuan Mas Habib nggak mungkin juga nggak mungkin. Jadi beliau juga persolah kapasitas saya. Jadi apa yang itu bukan merupakan kapasitas dan kemampuan saya, beliau juga tidak akan mengajak diskusi saya kan begitu. Iya. Dan memang Mas Habib memang kemampuannya adalah di hubungan kepada luar MTA, kepada pihak-pihak bahkan saya para pejabat cenderung kehumasan lah. Kehumasan ya. Saya hubungan eksternal kepada pejabat Mas Habib luar biasa dan beliau tahu itu, makanya dikasih porsi itu kan. Ya saya rasa itu kan makanya kita perlu sinergi ya seperti itu. Artinya saya banyak hal berbicara dengan Al-Ustadz itu secara proporsional saja begitu. Artinya beliau pun saya yakin beliau itu juga merupakan sosok yang objektif begitu kan. Beliau, saya katakan itu, kalau beliau itu sosoknya seperti apa ya, sebagai pemimpin beliau itu pakai komplit gitu. Oke, kalau memimpin untuk internal keluarga selama ini pasti beliau luar biasa. Artinya pada anaknya, kenyataannya kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita keluarga kehilangan beliau bukan karena beliau itu hanya sekedar bapak hanya sekedar bapak ya, tapi lebih daripada kehilangan bapak itu menunjukkan bahwa beliau ini juga mampu memberikan teladan, mampu mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai seorang kepala keluarga begitu. Sampai akhirnya keluarga istilahnya memiliki ilmu yang seperti itu dalam menghadapi kepergian beliau ya. Betul. Makanya, kalau enggak repot macam-macam nih. Jadi kita makanya saya sampaikan, kita kuat dalam arti bukan biasa kemarin kita jalan-jalan sama bapak gitu, sekarang bapak udah nggak ada terus kita mungkin meratap, kita nggak seperti itu, kita kuat menghadapi itu dengan ilmu dan ilmulah yang diajarkan beliau kepada anak dan keluarganya. Itu beliau mengajarkan seperti itu, contoh konkret ya, menggunakan perilaku dan tindakan, bukan hanya sekedar nasihat. Karena kan kalau nasihat mohon maaf kan hanya dengan mulut, hanya dengan mulut kan banyak yang bisa tapi teladan ini yang teladan ini yang alhamdulillah saya dan keluarga saya mampu menyerap dengan baik, sehingga makanya waktu itu begitu ada kabar, saya dapat kabar dari dokter waktu itu, ini Al-Ustadz harus dipasang alat bantu nafas, ventilator karena udah sempat ada henti jantung seperti itu kan. Kita menghadapinya dengan landai lah, bukan santai ya, landai. Oh ya sudah, mungkin ini sudah waktunya kan yang begitu. Intinya kita mendoakan yang terbaik lah, dan kita mengambil hikmah dari semua peristiwa itu. Itu luar biasa, itulah didikan seorang bapak kepada anak ya. Keluarganya lebih keluarga ya. Dan ya ini wujudnya ini jadinya ini gitu. Oke Mas Habib, kalau tentang harapan beliau kepada MTA ya, sepeninggal beliau mungkin beliau pernah terucap atau kepada penjenengan atau pada siapa saja harapan MTA setelah beliau tidak ada ini? Kalau harapan saya rasa sama ya, artinya dulu pendiri MTA Ustadz Abdullah Tufail kan juga mengatakan bahwa ada atau tidak ada saya, MTA ini harus tetap jalan dan berkembang ya. Sama, Ustadz pun juga memiliki harapan yang sama. Itu disampaikan ke Mas Habib atau kepada jamaah ya? Ke jamaah. Iya. Berulang-ulang juga ya? Pasti itu berulang-ulang, terutama ke jajaran pengurus pusat itu pasti beliau selalu mengingatkan
untuk kita selalu menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan demi keberlangsungan majelis dakwah MTA ini. Begitu. Harapannya begitu ya kepada MTA, mungkin juga kepada keluarga ya, harus menjaga kekompakan, ukhuwah, kerukunan. Selalu beliau sampaikan selama ini ya. Oh iya pasti. Oke, Mas Habib, mungkin ke MTA ya. MTA. Kalau tadi kan Bapak ya, apa nasihat-nasihat beliau, contoh-contoh beliau seperti itu. Kalau Mas Habib sendiri, Mas Habib kan dulu Mas Habib selalu bersama beliau ya, menemani beliau sebagai seorang anak juga sekaligus asisten pribadi, tetapi juga Mas Habib juga sekaligus sebagai pengurus pusat MTA ya, memerankan semua itulah intinya gitu. Apa namanya, Mas Habib sendiri untuk kedepannya MTA ini harus seperti apa? Ya, jadi begini, yang perlu saya sampaikan dulu adalah sekali lagi kembali lagi Al Ustadz Ahmad Sukino adalah sosok yang sebagai pemimpin beliau adalah paket komplit, seorang decision maker yang luar biasa. Beliau artinya apa? Ahli strategi, kemudian dalam mengambil kebijakan itu juga benar-benar menyerahkan semua itu kepada Allah, dalam arti juga ikhtiar untuk mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah, begitu kan. Jadi kalau saya melihat Al Ustadz ini sosok yang proporsional, walaupun saya putra beliau, kemudian saya juga di kepengurusan MTA pusat, tapi kembali lagi beliau menempatkan saya secara proporsional. Bukan terus apa yang menjadi setiap masukan saya itu ditelan mentah-mentah, tidak. Juga tidak ya. Banyak juga masukan dan usulan saya yang beliau tidak menyetujui gitu. Dan bagi saya itu wajar, namanya kita bergerak di bidang dakwah, kita musyawarah kan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Betul. Harus pendapat saya yang dipakai, kan kita tidak boleh seperti itu kan. Jadi makanya begitu saya masuk menjadi pengurus pusat ini, memang saya mencoba untuk tetap menjaga proporsionalitas itu, jangan sampai ada konflik of interest di situ kan begitu. Makanya begitu saya menjadi pengurus pusat di sekretaris MTA pusat, memang saya mulai mencoba menempatkan ajudan, mungkin yang selama ini orang-orang sudah kenal Mas Adil gitu kan. Memang Mas Adil ini coba saya lekatkan kepada Al Ustadz, dalam arti apa, biar tidak semua masukan, tidak semua informasi yang mana itu harus sampai ke Al Ustadz harus lewat saya begitu. Kan ada ajudan di sana. Ya, ketika Al Ustadz masih sugeng masih hidup ya. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk menjaga proporsionalitas kita, jangan sampai ada konflik of interest di situ. Nanti terus mungkin semua masukan ke Al Ustadz lewat saya, kemudian apa namanya, nanti kebijakan Al Ustadz apa di bawah nggak puas, nanti terus ada kalimat wah itu goro-goro Habib lah itu. Saya menghindari itu. Saya menghindari itu. Makanya Mas Adil ditaruh di situ sebagai penyeimbang ya. Betul. Dan Al Ustadz juga sangat sangat nyaman didampingi oleh Mas Adil ini begitu. Makanya kami itu ada sampai akhir hayat beliau kan kami sangat kompak gitu kan. Sangat kompak dalam arti untuk memberikan informasi yang objektif kepada Al Ustadz begitu. Artinya beliau memang dulu kepada saya beliau menempatkan porsi bahwa meminta kepada saya untuk memberikan informasi kepada beliau itu yang objektif begitu. Jadi berdasarkan apa yang kenyataan di lapangan seperti ini, bagaimana itu kita sampaikan ke beliau, nanti beliau akan mengambil kebijakan yang sesuai lah dengan hal itu. Jadi tidak pernah kok saya atau mungkin Mas Adil itu mengintervensi beliau untuk mengambil kebijakan, itu kita tidak pernah seperti itu. Tentu bagaimana setelah beliau wafat ini, kembali lagi saya juga proporsional ya, dalam arti proporsional begini. Dulu waktu Al Ustadz saya juga tidak begitu mengintervensi kebijakan beliau, dan saya juga tidak ingin itu. Nah, tentu di kepemimpinan saat ini saya juga proporsional, bagaimana nanti Ustadz Nur Khalid menempatkan dan memposisikan para pembantunya, tentu kita menyesuaikan kan ya. Oke, harapan pribadi Mas Habib ya ini untuk MTA ke depan. Sebetulnya juga harapan yang selama ini dinasihatkan oleh Al Ustadz Ahmad Sukino ya. Harus selalu kompak ya. Betul, kompak ya. Karena kalau bagi saya begini ya, artinya insya Allah MTA ini secara akidah sudah mengakar begitu, dalam arti apa yang menjadi pemahaman dalam hal kajian ya, dalam hal kajian fikih, dalam hal akidah itu insya Allah MTA akan kuat, dalam arti akan kuat, tidak akan mudah tergoyahkan lah begitu. Karena sudah tertata ya begitu. Sama beliau sudah ditata sedemikian kuat ya. Sejak pendiri MTA itu sudah ditanamkan, sudah mengakar, dilanjutkan oleh Ustadz Sukino dan dilanjutkan
Ustadz Khalid ini. Jadi saya rasa untuk pemahaman akidah kita tidak akan banyak terguncang lah. Hanya memang yang menjadi tantangan adalah harapan ke depan saya dan juga kita semua tentu, dan ini tantangan juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya MTA saja begitu kan. Tentu yang menjadi tantangan adalah bagaimana menjaga keutuhan dan kebersamaan ini begitu. Saya rasa ini juga menjadi tantangan bangsa kan begitu. Bangsa Indonesia sendiri juga menghadapi tantangan bahwa di era globalisasi ini harus informasi semakin mudah diserap, semakin mudah didapat. Tentu jangan sampai ada intervensi-intervensi yang menghilangkan kearifan-kearifan kita kan begitu, kearifan-kearifan kita sebagai bangsa Indonesia kan begitu. Jangan sampai ada yang beraneka ragam, betul ya. Bhinneka Tunggal Ika ini tapi harus bersatu ya. Harus tetap satu, jangan sampai karena intervensi dari berbagai belahan dunia begitu kan terus kita menjadi terpecah belah lah. Sama dengan MTA ini saya rasa juga di era globalisasi ini, di era teknologi yang semakin berkembang ini, tentu tantangan untuk menjaga kebersamaan itu harus diakui itu merupakan tantangan yang mana itu harus selalu kita jaga kebersamaan ini, karena pada prinsipnya MTA bisa sebesar ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ceramah-ceramahnya di mimbar saja begitu, tapi MTA bisa sampai sebesar ini, bisa sampai sekuat ini itu karena kekuatan kebersamaan kita. Gitu. Oke Mas Habib, pemirsa untuk segmen 1 ngobras kita dengan Mas Habib ya, putra mendiang Al-Ustadz Ahmad Sukina yang juga sekaligus sekarang menjadi sekretaris pengurus pusat MTA. Ngobrol kita untuk segmen 1 selesai, mari kita beri kesempatan komersial break yang mau lewat ini, nanti untuk kita lanjutkan segmen berikutnya. Jateng Pos kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap. Koran Jawa Tengah ini tidak saja mengabarkan berita-berita politik, hukum, sosial, dan ekonomi, tapi juga berita pendidikan. Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah? Ingin tahu prestasi sekolah hebat? Ingin produk Anda dibeli sekolah? Baca dan promosi di Jateng Pos. Jateng Pos, untuk Jawa Tengah lebih baik. Oke pemirsa Jateng Pos TV, segmen 1 sudah kita lewati, ngobrol santai. Kali ini kita lanjutkan ke segmen 2, masih bersama Mas Habib ya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Fatin Habibullah. Panjang sekali nanti gitu aja. Iya gitu aja ya. Oke, tadi kita sudah bicara panjang tentang bagaimana sosok Al-Ustadz Ahmad Sukina yang Mas Habib sampaikan, karena beliau adalah putra beliau yang selama ini mendampingi ya, sehingga tahu persis apa yang menjadi teladan perilaku beliau. Kemudian kita bersama Mas Habib ini juga sedikit membahas tentang MTA pasca beliau ya, karena Mas Habib ini juga sekaligus pengurus MTA ya, bertanggung jawab juga setelah ditinggal beliau ini MTA yang sudah besar ini, kapal besar ini jangan sampai limbung atau bahkan mungkin tenggelam. Gimana Mas Habib? Ya jadi kalau bahasa kapal jangan sampai limbung, jangan sampai tenggelam itu saya rasa itu bahasa yang wajar ya. Ibaratnya kan MTA ini kan sudah besar, ibaratnya kapal ini kan sudah gede, berlayar mengarungi samudra cukup jauh ya. Betul, makanya kemudian nahkoda kita begitu kan, itu kan kemudian wafat kan begitu. Nah, jangan sampai kapal ini menjadi limbung kan begitu. Harus segera diangkat nahkoda baru, dan nahkoda baru ini harus segera bisa mengendalikan semuanya kan begitu. Harus bisa mengendalikan semuanya dengan tantangan dan dinamika yang ada saat ini kan begitu. Tantangan dalam hal dinamika perkembangan zaman kan tentu begitu. Tentu berbeda MTA dulu waktu masih awal-awal berdiri, kemudian transisi ke Al-Ustadz Ahmad Sukino, tentu berbeda dengan situasi transisi ke sekarang ini. Karena dinamika zaman sudah berbeda juga kan begitu. Jadi ibaratnya kita mengibaratkan tentu saat ini itu semua sudah serba teknologi canggih lah begitu. Ya. Jadi pengganti Al-Ustadz Ahmad Sukino ini sudah diwarisi teknologi canggih, ibaratnya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana
mengoperasikan teknologi yang canggih ini. Jangan sampai justru dengan bekal teknologi canggih ini kita semua penerus dakwah MTA justru memanfaatkan atau menjalankan tidak sesuai mestinya, kan begitu. Nah, ini adalah tantangan bagi kita semua begitu, bagaimana menjaga keutuhan dan kebersamaan itu tadi, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi juga bahwa MTA bisa sebesar dan sekuat ini bukan hanya semata-mata karena ceramah di mimbarnya, bukan hanya semata-mata itu begitu. Tetapi bukan hanya mungkin yang di masyarakat sering terbentur-bentur mungkin terkait pemahaman itu kan, yang mana itu mungkin hanya kesalahpahaman dalam hal menyerap informasi aja masyarakat. Bukan hanya itu MTA. MTA bisa besar itu karena kebersamaan. Karena kebersamaan, karena keutuhan, rasa saling menyayangi, rasa saling menghargai oleh seluruh jamaah atau warga pengajian MTA ini begitu. Nah, untuk bisa menjaga kebersamaan, untuk bisa menumbuhkan ruh kebersamaan ini tidak cukup hanya melalui mimbar begitu. Perlu adanya teladan-teladan, sikap-sikap yang harus diberikan oleh para pengurus di MTA, baik di tingkat pusat, di tingkat pemimpin kolektif lah ya. cabang. Iya, betul. Jadi, tidak hanya sosok ya, Ustadz Nur ya. Betul ya. Tapi kolektif ya, betul, termasuk iya. Mas Habib sendiri ya. Pasti itu ya. Jadi kan begitu. Jadi ini terus terang saya merasa itu tantangan. Tantangan untuk apa? Siapapun pengganti beliau begitu. Artinya setelah Al-Ustadz wafat, siapapun penggantinya Al-Ustadz Ahmad Sukino ini menghadapi tantangan yang sama. Begitu. Karena zaman semakin berkembang kan begitu. Betul. Iya. Oke Mas Habib. Setelah beliau wafat kan pengurus sudah mengangkat Ustadz Nur Khalid Saifullah ya. Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah. Betul. Dari putra beliau juga ya, dari saudara Mas Habib juga ya. Beliau sudah menjadi pemimpin baru di MTA ya saat ini. Secara keilmuan memang juga luar biasa ya. Beliau alumni Pondok Pesantren Al-Azhar, alumni Pondok Gontor juga ya, Al-Azhar Mesir, IAIN juga ya, di Jogja ya. Jadi cukup luar biasa secara keilmuan, dan mungkin jamaah MTA semua juga sudah melihat ya. Betul, tetapi namanya manusia atau pemimpin itu tidak mungkin memiliki kelebihan segalanya ya. Pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Betul. Sementara Mas Habib ya, Mas Habib ini selama ini kita kenal cukup malang melintang di internal MTA ya, puluhan tahun. Kalau Al-Ustadz hampir 30 tahun, mungkin Mas Habib juga hampir 30 tahun ya membersamai Al-Ustadz dan di manajemen MTA ya, bahkan sampai menjadi pengurus. Tentu Mas Habib punya jam terbang yang cukup panjang di internal MTA ya. Dinamika MTA di dalamnya Mas Habib pasti paham itu. Atau sebaliknya mungkin Ustadz Nur yang mungkin selama ini banyak menyerap ilmu di luar karena banyak mencari ilmu, kemudian sekarang harus balik ke MTA, barangkali mungkin hebat di ilmu tapi mungkin di internalnya mungkin butuh kebersamaan ya, butuh pendampingan. Jadi sebetulnya dengan kondisi itu memang ke depan mungkin bayangan saya itu antara Mas Habib dengan Ustadz Nur itu harus duet maut gitu ya, dalam bahasa anak sekarang, duet maut ke depan untuk bersama-sama menakodai kapal ini. Menurut Mas Habib gimana itu? Jadi kalau menurut saya begini ya, jadi kan sebagaimana yang saya sampaikan tadi kan, usia saya kan 26 tahun lah, mau masuk ke 27 kan begitu. Selama 26 tahun ini kan saya ibaratnya bersama-sama terus dengan Al-Ustadz, dalam arti studi saya dan kehidupan saya tidak jauh-jauh lah dari beliau. Jadi tentu kalau saya dikatakan malang melintang di internal dan menguasai semua, tentu juga tidak begitu gitu. Hanya memang saya benar-benar merasakan 26 tahun hidup bersama Al-Ustadz Ahmad Sukino ini, saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran dan teladan bagaimana beliau ini memimpin Majelis Tafsir Al-Quran ini dengan sepenuh hati, begitu ya, bukan hanya dengan logika semata begitu. Tidak hanya dengan ilmu saja. Tidak hanya dengan logika. Nah, itu salah satu syarat menjadi seorang pemimpin ya. Kalau dengan ilmu pasti pemimpin harus dengan ilmu begitu loh. Ya. Tetapi dengan rasa. Ya, dengan hati. Memimpin MTA itu, makanya saya katakan begini ya, artinya kita hidup di MTA ini, kita mungkin menjalankan roda organisasi yayasan MTA ini tidak cukup hanya berbekal dengan pendidikan tinggi. Ya. Pendidikan tinggi itu penting. Betul, penting. Saya pun juga mengejar pendidikan setinggi mungkin, dan itu juga menjadi amanah dari Al-Ustadz Ahmad Sukino. Selama kamu masih mampu menempuh pendidikan setinggi-tingginya, raihlah itu begitu. Pendidikan tinggi itu penting, tetapi untuk
mengurus atau menjaga keutuhan dan kebersamaan di MTA ini tidak cukup hanya dengan berbekal pendidikan tinggi gitu. Perlu jiwa, perlu kita mampu menjiwai bagaimana kehidupan yang ada di MTA ini begitu. Jadi pendidikan tinggi itu penting, tetapi untuk terjun untuk mengurus Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ini diperlukan rasa. Perlu kita menjiwai, perlu kita menghayati apa sebenarnya yang menjadi ruh atau khitah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ini begitu. Nah itulah yang dimiliki oleh Al-Ustadz Ahmad Sukino sebagai pengganti Al-Ustadz Abdullah Tufail sebagai pendiri waktu itu ya. Nah, itulah saya melihat Ustadz Ahmad Sukino ini benar-benar memimpin MTA ini dengan hati lah, bukan hanya mengandalkan logika semata, itu seperti itu. Nah tentu kalau dikatakan saya malang melintang kemudian internal saya menguasai betul, tidak begitu ya, tapi memang saya banyak 26 tahun ini bersama dengan beliau, tentu tahu sedikit banyak dan tentu banyak dalam arti banyak teladan-teladan yang beliau Al-Ustadz Sukino ini tunjukkan kepada saya, bukan nasihat ya, teladan dalam bentuk perilaku. Iya, itulah yang akhirnya menguatkan saya dan juga keluarga saya bahwa sepeninggal beliau Al-Ustadz ini kita tetap harus tegak berdiri kan begitu. Tentu kita bersyukur dalam arti suksesi kepemimpinan dari Al-Ustadz Ahmad Sukino ke Al-Ustadz Nur Khalid ini berjalan dengan mulus begitu kan, dan itu juga berlangsung kilat ya, musyawarah itulah yang menjadi hitah MTA kan begitu. Dulu waktu dari Ustadz Abdullah dan juga Al-Ustadz Ahmad Sukino pun juga soft begitu. Ini juga soft begitu, dan ini semata-mata bukan karena Al-Ustadz Nur Khalid ini putra Ustadz Sukino juga, bukan semata-mata karena kita masih sekeluarga, bukan begitu, karena memang ini musyawarah mengarah ke situ begitu. Tidak ada intervensi sama sekali, tidak ada gerakan-gerakan khusus yang mendorong agar penggantinya itu juga dari keluarganya Al-Ustadz Ahmad Sukino, karena MTA ini bukan yayasan, bukan lembaga, bukan ormas milik keluarga kan begitu. Artinya tapi yayasan milik jamaah ya. Betul. Itulah yang jadi bukan milik keluarga ya. Itulah yang mana siapapun pemimpin MTA ini harus memimpin MTA ini dengan sepenuh hati, bukan hanya dengan logika semata. Itu yang terpenting kan begitu. Jadi Mas Habib, bukan bermaksud membandingkan ya. Al-Ustadz Ahmad Sukino punya kelebihan seperti itu, mungkin pemimpin yang sekarang Al-Ustadz Nur Khalid punya kelebihan seperti itu. Kalau Mas Habib memandang Ustadz Nur Khalid dalam memimpin MTA beberapa ke belakang, bukan baru juga ya. Mungkin sekilas melihat seperti apa? Ya tentu style itu tidak mungkin sama ya. Artinya dari Ustadz Abdullah ke Ustadz Sukino stylenya pasti berbeda juga. Dari Ustadz Sukino ke Ustadz Khalid stylenya pasti berbeda juga ya. Tapi pada prinsipnya semua pemimpin di MTA ini memiliki tanggung jawab dan amanah yang sama. Yakni bagaimana menjaga keutuhan dan kebersamaan ini agar kehidupan di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ini dapat tetap terus guyup rukun. Itu sebenarnya amanahnya itu sebenarnya sama di situ. Kalau style kepemimpinan tentu tidak untuk kita banding-bandingkan begitu kan. Karena punya Ustadz Abdullah dan Ustadz Sukino saya yakin berbeda. Walaupun saya tidak pernah mengalami kepemimpinan Ustadz Abdullah Tufail ya, tapi wajarlah layaknya suksesi kepemimpinan suatu negara kan begitu, atau ormas-ormas lain begitu juga seperti itu kan. Style masing-masing pemimpin itu berbeda, tapi pada prinsipnya siapapun pemimpinnya, beliau-beliau ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk bagaimana menjaga kebersamaan, menjaga keutuhan yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran ini. Artinya saya berkali-kali menyampaikan seperti ini, bukan terus jangan nanti ditafsirkan bahwa saat ini kita sedang ada perpecahan, jangan ditafsirkan seperti itu ya, tapi kan memang tidak ada perpecahan. Jadi jangan ditafsirkan ini dalam rangka saling menguatkan dalam rangka gitu. saya mengatakan tantangan ke depan ya. Tantangan ke depan itu juga bangsa kita juga menghadapi tantangan yang sama. Tantangan bangsa tidak hanya ormas apalagi MTA ya. Ika kita ini kan kalau tidak dijaga dengan baik kan akan mudah ibaratnya digerogoti, mungkin ada intervensi asing masuk ke sini, itu kan menjadi keutuhan bangsa kan menjadi terpecah belah. Kita menjadi negara yang tidak berdaulat ya. Betul, itu makanya MTA juga harus berdaulat dengan kita MTA-nya gitu. Makanya itu. Jadi itu yang perlu dipahami, jangan terus nanti ditafsirkan di luar begitu kan. Saya katakan juga
tidak ada apa masing-masing pemimpin punya style masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah, tidak lalu komitmen MTA itu adalah kepemimpinan kolektif ya, bersama, termasuk tanggung jawabnya Mas Habib juga MTA ke depan itu. Pasti adalah. Karena itu Mas Habib, saya ingin bertanya, Mas Habib ini kan anak muda, kemudian Ustadz Nur juga masih muda ya, bahkan kan pengurus memang sengaja memilih anak muda kalau tidak salah ya kemarin ya, sengaja memilih anak muda. Mungkin Ustadz Sukino dulu dipilih juga masih muda, umur berapa itu waktu itu? Lebih tua 1 tahun daripada Ustadz Nur Khalid. Oh gitu, ya tapi masih muda juga betul, ya. Dan unsur muda itulah yang menurut saya membuat MTA menjadi besar. Betul. Dan sekarang MTA memutuskan memilih pengurus yang muda gitu ya. Bahkan Mas Habib masih 26 tahun juga jadi pengurus pusat. Terus kemudian pimpinan pusatnya juga masih muda ya. Ustadz Khalid masih berapa kira-kira? 43 kalau nggak salah. Jauh di bawah saya juga, masih muda sekali. Karena itu Mas Habib, itu sebetulnya start yang sudah benar menurut saya untuk sebuah lembaga dakwah seperti MTA untuk saat ini ya. Kita menghadapi bangsa yang sudah sedemikian maju dengan pesat dan kepesatan ini dikuasai anak muda sekarang dengan teknologi ya. Nah ini kan kembali ke MTA. MTA sudah memilih pemimpin yang muda, lalu menghadapi kondisi persaingan kemajuan anak muda seperti sekarang. Kira-kira dengan tim kepemimpinan yang muda ini, Mas Habib pribadi punya harapan seperti apa ke depan dakwah MTA ini? Kira-kira objek dakwahnya mau menyasar ke anak muda dengan metode yang seperti apa ke depan ini kira-kira? Ya, jadi kalau suksesi kepemimpinan ini kemudian mungkin ditafsirkan jatuh ke tangan anak muda dan sebagainya, tentu itu menunjukkan bahwa alhamdulillah regenerasi kita berhasil berjalan. Gitu. Regenerasi kita tidak berjalan. Semua organisasi bisa begitu. Ya, jadi tentu bukan berarti terus dipimpin yang muda kemudian sesepuh-sesepuh kita lupakan, tentu tidak. Sesepuh begitu. Menjadi penasehat. Ya, tentu beliau-beliau ya. ini menjadi rujukan kita lah untuk ibaratnya menggali informasi, mencari ilmu, atau mungkin ibaratnya hal-hal yang kita mungkin belum tahu. Artinya mungkin sejak dulu MTA berdiri sampai sekarang ada sejarah yang mungkin riwayat yang tidak boleh kita lupakan. Betul, nah itu kelemahan anak muda di situ juga. Itu kan, melupakan sejarah ya. Makanya kalau di kita kan makanya kan keutuhan dan kebersamaan ini harus tetap terjaga. Itu menunjukkan bahwa pergantian ini sama layaknya dulu. Artinya saya melihat bahwa di era pergantian dari Al Ustadz Abdullah ke Ustadz Sukino itu bisa berjalan mulus dengan jalan musyawarah. Itu saya rasa adalah peristiwa yang bisa dikatakan wajar. Karena panjenengan sendiri pirsa tahun 92 itu dinamika belum sekeras atau sekencang sekarang begitu. Sementara di era modern ini kita Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran masih pada hitohnya, masih dalam arti pergantian suksesi kepemimpinan masih dapat mempertahankan musyawarah ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah begitu kan. Majelis Syura kan. Nah, tentu ini luar biasa. Artinya pengurus-pengurus pusat, pengurus cabang dan perwakilan sesepuh-sesepuh kita ajak musyawarah dan akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Al Ustadz Nur Khalid. Ini adalah wujud bahwa MTA ini masih utuh begitu dalam arti kebersamaan kita masih sangat kuat. Luar biasa memang. Dan ini harus kita jaga. Ya, pertahankan dijaga harus ya. Kita pertahankan, harus kita jaga. Jangan sampai ibaratnya seiring perkembangan zaman ini kemudian ini menjadi tergoyahkan kan begitu. Saya menghadapi eksternal sudah berat, internalnya berantakan itu lebih. Ya, saya rasa jangan sampai itu. Saya rasa ilmu juga mengatakan demikian ya. Artinya secara logis kan juga begitu. Artinya ketika kita menghadapi tantangan dari eksternal pasti kita akan kompak kan begitu. Iya enggak? Dimanapun saya rasa ketika ada tantangan dari eksternal mau apapun organisasinya mau kita apa itu negara akhirnya merasa menemukan musuh bersama ya. Tapi tantangan dari internal ini tentu yang harus kita waspadai kan begitu. Oke, Mas Habib. Fenomena MTA ini kalau di masyarakat umum ya kan sebagian di antara saudara kita ya, ormas lah ya, di kita ini ada macam-macam ormas itu kan selama ini ada semacam konflik ya kalau di masyarakat itu. Jadi misalnya nih di daerah A, di daerah B itu ada yang bisa menerima kehadiran MTA, ada yang tidak bisa menerima. Khususnya maaf ya mungkin di saudara kita, di teman-teman di NU yaitu kan style dakwah MTA dengan teman-teman NU kan berbeda ya. Kalau MTA ini kalau nggak salah kan memurnikan agama ya, kembali pada Quran dan hadis. Kemudian kalau di masyarakat kita kebanyakan mayoritas saudara kita di teman-teman NU itu kan berdakwah dengan budaya ya, dengan tradisi. Itu seringkali masih tidak klop dan di mana-mana kadang-kadang terjadi penolakan dan pertentangan ya. Itu menurut
menurut pemimpin yang baru sekarang ini, yang anak muda ini, Mas Habib dan Ustadz Nur Khalid dan para sesepuh yang lain, ke depan sebaiknya ini bagaimana sih sebaiknya dakwah kita ini supaya itu tidak terjadi, bisa berangkulan, berdakwah saling bisa menerima, menasehati antara MTA dengan ormas yang lain, Mas. Ya, kalau saya melihat itu ini ya, tantangan-tantangan di luar itu semata-mata hanya adanya miskomunikasi saja, misinformasi apa itu MTA yang disebarkan ke masyarakat. Jadi semata-mata sebetulnya salah informasi ya. Jadi entah bagaimana kok bisa informasi terkait MTA ini justru yang negatif begitu ya, yang yang atau sengaja dibuat isu yang negatif itu, tentu kita tidak mau seudon kan begitu. Tapi kenyataannya kan secara kasat mata jika memang kita ini kok dalam arti tanda kutip negatif begituan, tapi kita alhamdulillah perkembangan begitu pesat. Kok diterima? Nah, diterima begituan, kita bisa berkembang sebegitu pesat. Kalau Ustadz Sukina selalu bilang kalau kita dianggap sesat, kok sesat kok bisa diterima oleh masyarakat? Itu, kan begitu. Harusnya yang tidak sesat itu yang diterima gitu ya. Kok bisa pengajian sebesar ini gitu? Ya, kalau sesat gitu ya. Saya rasa itu karena itu logika kita ya. Iya, saya rasa itu adanya miskomunikasi saja di lapangan. Gitu artinya ya. perlu maka ke depan perlu tafahum lah, tabayun ya. Perlu tabayun dan tafahum kan itu seperti itu. Artinya ya inilah, jangan sampai hanya karena mohon maaf mungkin perbedaan dalam memahami suatu fikih begitu kemudian mengakibatkan kita terpecah belah. Dan bahkan karena kan kalau ya. seperti itu kan juga tidak baik juga untuk bangsa dan negara. Ya ini begitu. Bangsa kita menjadi lemah. Makanya gitu. itu kan, kita berkonflik sosial. Kita justru diadu domba sendiri. Iya, kan, kita berantem dengan saudara kita loh. Padahal Muslim kan itu bersaudara, satu tubuh ibaratnya. Makanya kan ibaratnya ketika ada tantangan seperti itu kan kita lebih baik mengalah, dalam arti kita tidak membalas lah yang kita tentu menempuh jalur hukum saja begitu, tidak terus. Dan itu juga yang ditekankan sama Ustadz Ahmad Sukina ya. Iya. Nah, tentu tidak baik kalau dilihat kan sesama muslim kemudian ada perpecahan, itu kan tidak baik. Kenapa kan harus mengalah itu. Ya? Iya, betul, makanya itu kan seperti itu. Jadi ya itu kalau menurut saya adanya informasi yang tidak tepat aja yang disebarkan ke masyarakat. Oleh karena itu makanya begitu saya masuk ke kepengurusan MTA pusat ini memang saya sengaja merekrut staf-staf di sekretariat itu anak-anak muda yang memang paham IT, dalam arti mereka saya minta untuk banyak memberikan informasi positif terkait MTA di dunia maya lah, di internet lah kan begitu. Di zaman yang sekarang ya. Karena memang sekarang kan zamannya kan seperti itu. Betul. Berapa banyak kita nonton di TV berita hoax kan seperti itu. Oke Mas Habib, terakhir mungkin ada harapan ke depan untuk jamaah MTA atau buat kita semua? Ya tentu untuk kita semua ya, artinya alhamdulillah kita bersyukur suksesi kepemimpinan ini berjalan dengan soft, berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, tidak ada gesekan begitu kan. Artinya kalau dulu di tahun 92 ketika Ustadz Sukino pertama kali memimpin MTA, tentu MTA kan belum sebesar ini, jadi bisa dikatakan cukup wajar lah jika pergantian itu berjalan dengan mulus. Tapi saat ini MTA sudah ada dari Aceh sampai Merauke begitu kan, kita sudah cukup kalau besar. Jumlah jamaah berapa seluruh dunia ini Mas? Wah tentu itu banyak sekali ya, sampai kita tidak. Kalau cabang 470-an ya? Ya sekitar, kalau plus perwakilan ada 600-an mungkin ya. Karena kalau perwakilan itu kan tingkatnya kabupaten, gitu. Cabang tingkatnya kecamatan. Dan itu menyebar tidak hanya di Nusantara tapi di seluruh dunia juga ya. Makanya kan itu kita bersyukurlah, kita syukuri itu suksesi kepemimpinan ini berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya ya itu tadi, mari kita bersama-sama terus menjaga keutuhan dan kebersamaan kita di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ini kan begitu. Karena kita MTA bisa sampai sebesar ini, bisa sampai saat ini kita sudah hampir 50 tahun MTA ada ini, itu juga karena semata-mata keutuhan dan kebersamaan yang kita jalin selama ini. Karena ibaratnya ceramah-ceramah di mimbar itu perlu juga keteladanan praktek di lapangan kan begitu. Tidak sekedar ceramah. Betul ya, itu. Tidak sekedar ilmu. Betul, makanya itu perlu yang harus kita teladani dari Ustadz ya. Perlu ada keteladanan, itulah yang ditanamkan oleh
pendahulu-pendahulu kita di Majelis Tafsir Al-Quran ini. Jadi kalau harapan ya mudah-mudahan ke depan kita dapat terus eksis dalam arti bukan hanya eksis sekedar nama ya. MTA masih terdaftar di Kemenkumham, bukan hanya sekedar itu begitu kan, tapi eksis dalam arti keutuhan dan rasa saling mencintai dan rasa kebersamaan di antara kita ini mudah-mudahan masih terus terjaga selamanya. Gitu. Oke. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas Habib, terima kasih sekali. Muhammad Fatin Habibullah, putra mendiang Al Ustadz Ahmad Sukina yang juga sekaligus sebagai sekretaris pengurus pusat MTA Solo. Sekali lagi terima kasih Mas atas waktunya untuk ngobrol santai dengan kita. Pemirsa, ngobrol santai dengan Mas Habib sudah purna, sudah selesai. Saya Pujan Saitan, Jateng Pos TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.